Halo anak-anak Indonesia, anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendepa. Terima kasih Anda telah berkunjung di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum akan kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di kelas 3. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran pertama. Jadi ini anak-anak, hari ini kita belajar di pembelajaran pertama ya, di subtema 2. Namun sebelum ini sudah ada pembelajaran subtema 1 ya, mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Jadi kalau bisa Bapak sarankan anak-anak melihat juga video pembelajaran sebelumnya supaya pembelajaran kita berkesinambungan. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya anak-anak ya, seperti ya itu apa? Seperti kuda ya, seperti kerbau, seperti sapi ya. Ada juga yang diternakan untuk diambil dagingnya, kulit, telur, susu dan tulangnya. Ya ada ya, seperti ayam diambil dagingnya ya, ada kambing juga diambil kulitnya, ada ayam juga diambil telurnya dan seterusnya anak-anak ya. Jadi hewan itu sangat perlu bagi manusia. Ada pula hewan yang buas yang hidup di alam bebas seperti harimau ya, singa dan lain sebagainya. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Jadi itu anak-anak, kita harus wajib melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita melestarikan hewan, berarti itu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina dan anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Ayam jago baru. Pengarang anonim. Anonim ini anak-anak tidak diketahui siapa pengarangnya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Dilihat di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukruyuk, hari sudah pagi. Pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu.
Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribu-ribu di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu terbawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan buka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Sumber wewe rumah dongeng kom. Nah, itu anak-anak ya cerita si ayam jago baru. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut anak-anak ya. Ini ada ayam Benny. Anak ayam Benny ini ada 10. Dia kelompokkan menjadi 2 ekor satu kelompok. Nah, ini 2 ekor, ini 1 2, ini 1 kelompok ya. Kelompokkan kan menjadi berapa kelompok ini? 1 2 3 4 5. Jadi dia ada 5 kelompok. Nah, penulisan lambang bilangan 5 kali 2 sama dengan titik. Jadi anak-anak kalau kita tulis menjadi lambang bilangan ini 1 2 3 4 5, ada 5 kelompok. Setiap kelompok ada 2 ekor anak ayam. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi itu anak-anaknya. Nah, ini kita masuk ke perkalian. Mungkin anak-anak sudah di kelas 2 sudah mulai ya belajar perkalian, atau mungkin di pembelajaran kita sebelumnya sudah ada ini perkaliannya. Nah, ini ada lagi anak-anak. Benny kemudian membuat banyak anak ayam tiap kelompok menjadi di 5. Ini 1 2 3 4 5 kelompok. Satu kelompok lagi 5. Jadi untuk menulisan lambang bilangan perkaliannya adalah 2 kali 5. 2 kali ada 5. Ada berapa anak-anak? Ada 10. Jadi ini anak-anak namanya sifat pertukaran. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Itu yang namanya sifat pertukaran. Benny memiliki ayam jago. Benny memiliki 12 ayam jago. Dia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, ini ayam jagonya anak-anak. Ada 2 kelompok. Setiap satu kelompok ini berisi 6. 1 2 3 4 5 6. Begitu juga kelompok yang satu. Nah, penulisan lambang bilangannya sama dengan 2 kali 6. Jadi 12 ya. Kalau dia rubah kembali ya menjadi penulis lambang bilangnya adalah 6 kali 2. Jadi ada 6 kelompok. Setiap satu kelompok ada 2
ayam jantan atau ayam jago. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 kali 2 6 sama dengan 6 kali 2. Jadi sama kan anak-anak, 2 kali 6 12, 6 kali 2 12 ya. Ini lagi namanya sifat pertukaran pada perkalian. Ngerti ya anak-anak ya? Kalau percaya anak-anak semua mengerti. Ada lagi soal anak-anak, ini ada telur. Telurnya adalah 3 kali 5. Itu kan 3 kelompok. Setiap kelompok atau setiap kotak itu ada 5 telur. Maka hasilnya sama dengan 15 ya. Lalu ada kelompok yang kedua, yaitu ditukar. Jadi 5 kelompok, setiap satu kelompok ada 3 telur. Maka poin tulisannya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Itu anak-anak ya. Ini ada lagi anak-anak, ada daun ya. Ada berapa setiap kelompok? Ada 6. Terus ada 4 kelompok. 6 kali 4 sama dengan 24. Seandainya dia satu kelompok 4, berarti ada 6 kelompok. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Nah, itu cara mengerjakannya anak-anak ya. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. 1, anak-anak ini latihan nanti anak-anaknya di rumah bersama temannya ya. Berdiri tegak. 2, lakukan kedua siku di samping badan. Nah, seperti ini dilakukan di samping badan ya. 3, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yang keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Jadi pertama-tama anak-anak gerakan siku itu perlahan, bawah ke atas, ke bawah ke atas. Terus setelah itu gerakannya semakin dipercepat. Itu namanya gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Ya anak-anak ya, nanti berlatih di rumah. Demikian anak-anak pembelajaran kita di mata pelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Di kelas 3 subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran pertama. Segala kekurangan kelemahan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap kiranya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Juga bagi anak-anak, saya harapkan jika Anda merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan lupa berbagi dengan teman-teman yang lain atau share di media sosial kalian, baik di Facebook, WA, dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati.